Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Alika Adelia, majoring in English Education from A2 2017. In this video, I'm going to explain about discourse analysis and phonology. But before we start the material, we have to know first what is phonology. Phonology is a study of sound. In another word, phonology is how sound is organized. Nah, dalam pembahasannya ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengenai pronunciation. Pronunciation yaitu pelafalan, yang mana berhubungan dengan fonem. Fonem merupakan satuan terkecil dari bunyi atau suara. Nah, biasanya kita kenal dengan huruf. Nah, huruf itu sebagai lambang dari fonem. Contohnya itu p, b. Nah, kenapa di sini pronunciation masuk ke dalam kategorinya? Karena dalam pronunciation ini bisa mengubah makna. Contohnya yang tadi telah disebutkan, antara p dan b itu suaranya hampir sama, tetapi ketika mereka dimasukkan ke dalam suatu kata itu akan memiliki makna yang signifikan, yang sangat berbeda. Contohnya yaitu pack dan bag, itu memiliki makna yang sangat berbeda. Nah, dalam pronunciation ini juga berhubungan atau dibagi menjadi dua jenis atau perbedaan. Yang pertama yaitu assimilation, yang mana merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkan bunyi itu mirip atau sama dengan bunyi yang ada di dekatnya. Nah, contohnya tuh pada kalimat want to, ketika dilafalkan itu menjadi wanna. Jadi seolah-olah to-nya ini bergabung dengan kata sebelumnya yaitu want. Atau dengan contoh lain, ketika melafalkan good morning dalam suatu ujaran itu bisa menjadi good morning. Sehingga D-nya itu seperti, D pada good itu seperti suaranya seperti sama dengan morningnya, sehingga jadi good morning. Selain assimilation, pada pronunciation juga terdapat elision, yang mana merupakan penghilangan suara suku kata atau kata-kata dalam ucapan untuk membuat bahasa lebih mudah digunakan, lebih mudah diucapkan, dan lebih cepat juga. Nah, contohnya tuh pada pelafalan I don't know menjadi I don't know, sehingga don't know-nya tuh menjadi satu, jadi I don't know. Atau juga bisa juga contohnya pada pelafalan I would like menjadi I'd like, sehingga seolah-olah would-nya itu hilang karena menjadi I'd like. Pembahasan yang kedua yaitu rhythm. Rhythm merupakan irama yang terdapat pada suatu ujaran. Nah, penggunaan rhythm ini biasanya bisa menunjukkan karakteristik suara. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena setiap orang itu biasanya memiliki rhythm yang berbeda ketika mereka berujar. Contoh lainnya juga, rhythm bisa disesuaikan dengan fungsinya itu sendiri, seperti misalnya penyiar radio, kemudian untuk monolog, terus pidato, dan bahkan beberapa percakapan pun akan memiliki ritme yang berbeda. Selain itu, misalnya kita beri contoh untuk pelafalan untuk ritme dalam bahasa Inggris. Kita sebagai orang Indonesia tentu akan memiliki ritme yang berbeda dalam pelafalan bahasa Inggris dengan yang memang bahasa Inggris sebagai mother language-nya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai word stress and prominence, yang mana word stress ini yaitu tekanan pada suatu kata, sedangkan prominence ini suatu suku kata yang menonjol dibandingkan dengan kata yang ada di sekitarnya atau kata yang lain. Nah, prominence ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kontras atau perbedaan yang signifikan yang ingin dimunculkan oleh si pembicara.
Materi yang selanjutnya yaitu the placing of prominence. Nah, yang mana merupakan penempatan prominence itu sendiri. Jadi sebagai pembicara kita bisa memilih suku kata mana yang akan ditonjolkan. Meskipun sebenarnya dalam bahasa Inggris ini pun ada aturan-aturan yang memang berlaku, yang memang prominence itu memang harus dimunculkan di suku kata itu. Nah, dalam fonologi itu disebut dengan the intermediate accent rule, yang mana ketika suatu kata tidak dimaksud, suatu suku kata tidak dimaksudkan untuk dimunculkan atau ditonjolkan, tetapi tekanannya masih terdengar. Contohnya tuh pada pelafalan surprise. Meskipun si pembicara tidak bermaksud untuk menonjolkan kata surprise, tetapi ketika melafalkan surprise, price ini tuh tetap bakalan kedengeran gitu tekanannya. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu intonational units, yang mana merupakan intonasi, yaitu naik turun tinggi rendahnya suatu nada. Ini tuh berhubungan dengan materi selanjutnya mengenai tune, yaitu penggunaan tune ini sendiri pada suatu ujaran untuk memfokuskan yang ingin diinformasikan oleh si pembicara atau apa yang perlu disoroti, sehingga ada tune. Tetapi tune ini juga bisa dilihat bagaimana suasana hati si pembicara itu. Kita bisa melihatnya dengan pendekatan yang terdiri dari 3 pendekatan. Tetapi sebelum dari itu kita membahas terlebih dahulu types of tune. Ada 5 types of tune. Yang pertama yaitu fall, yang kedua rise fall, yang ketiga fall rise, yang keempat rise, dan yang kelima level, yang mana tune-nya itu datar. Nah, kemudian yang tadi kita telah bahas, terdapat pendekatan-pendekatan pada tune ini untuk kita menentukan tune apa yang harus kita pilih di antara jenis-jenis yang tadi telah disebutkan. Yang pertama yaitu grammatical approaches. Ini tuh pendekatan yang melihat tune berdasarkan dengan sistem gramatikal yang digunakannya. Contohnya itu pada yes or no question itu biasanya menggunakan tune yang rise. Sedangkan pada WH question itu biasanya menggunakan tipe tune yang fall. Nah, kemudian approaches yang lain itu attitudinal approaches, berhubungan dengan ekspresi, emotion, mood, atau juga attitude. Jadi ini tuh lebih ke yang tadi disebutkan suasana hati. Misalnya ketika pada suatu ujaran ingin menunjukkan rasa surprise, nah itu tuh biasanya menggunakan tipe tune yang fall. Atau dalam excitement itu biasanya menggunakan tipe yang rise fall. Pendekatan yang ketiga yaitu interactive approaches. Ini tuh berbeda dengan pendekatan yang lain karena dalam pendekatan ini pembicara itu dapat memilih, jadi disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang sedang berlangsung. Karena pada pendekatan ini tuh pemilihan tone dapat disesuaikan atau pemilihan tone yang tepat menurut pembicara, apakah sebagai open-ended atau sebagai petunjuk pesan utama, sehingga dimunculkan tone tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu key, atau jika di-translate itu merupakan kunci. Key ini merupakan tingkat level suatu nada, di mana nada berubah dari naik ke tinggi ataupun sebaliknya. Nah, dengan kata lain, key ini pemilihan pembicara dalam menentukan intonasi dibagi menjadi 3, yaitu ada tinggi, middle atau pertengahan, dan rendah. Tetapi ketiga ini pun memiliki fungsi yang berbeda. Yang tinggi itu fungsinya yaitu sebagai kontras atau melihatkan perbedaan. Yang middle atau pertengahan yaitu untuk penambahan, dan yang rendah itu untuk pengulangan. Nah, yang materi terakhir ini merupakan pitch across speakers.
Nah, pitch ini tinggi rendah suara. Berbeda dengan key, itu tinggi rendahnya suatu nada. Nah, kalau pitch ini tinggi rendahnya suatu suara. Bisa disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Nah, misalnya pada keadaan suara yang tinggi atau pitch yang tinggi itu biasanya digunakan untuk awal topik atau penyampaian di awal topik. Tetapi tidak cuma itu, karena tingginya pitch juga bisa digunakan untuk menyetujui sesuatu atau mengajukan pertanyaan. Okay guys, I think that's enough from me about this course analysis and phonology. Thank you for watching the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.